Selamat pagi, hari ini jumpa kembali dengan saya Tri dalam storytelling Alkitab dari Rut pasal 1 sampai 4. Berharap dan bekerjalah, anugerah Tuhan pasti datang. Berharap dan bekerjalah, anugerah Tuhan pasti datang. Rut 1 sampai 4. Angin dari padang Moab bertiup pelan ketika Rut, seorang wanita muda yang sedang dirundung duka, menatap jalan panjang menuju Betlehem. Ia baru saja kehilangan suaminya, dan ibu mertuanya Naomi juga kehilangan suami serta kedua anaknya. Dunia mereka seakan runtuh, rumah menjadi sunyi, masa depan tampak gelap. Tidak ada kepastian dan terasa sunyi, sepi. Namun di tengah keruntuhan itulah sebuah keputusan mengubah sejarah dunia. Di sebuah pagi yang penuh debu, Rut berjalan Dalam perjalanan itu ia ditemani oleh mertuanya Naomi, dan ia pun berkata, "Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Dengan kata lain, aku tidak mau berhenti berharap. Aku tidak mau berhenti berjalan. Naomi memandangnya dengan sejuta tanya, tetapi ekspresi yang diberikan Rut seperti sebuah kepastian di tengah pengharapan yang tidak ada dan tidak memiliki cahaya. Betlehem bukan tanah kelahirannya. Ketika mereka tiba, Naomi sudah terlalu pahit untuk berharap. Matanya tidak mampu lagi memandang kepada masa depan. Hati dan pemikirannya tidak mampu lagi berpikir bahwa ada harapan. Baginya hidup ini terlalu pahit. Tapi Rut, meskipun hatinya terluka, dia tidak mau membiarkan tangannya untuk berhenti dan imannya untuk berhenti. Ia berkata, "Izinkan aku pergi ke ladang dan memungut jelai." Rut 2 ayat 2. Budaya zaman itu memungut jelai bukan pekerjaan mudah. Terik matahari membakar kulit, butiran jelai harus dipungut satu persatu. Dan tidak ada yang menjamin keselamatan sebagai seorang pendatang. Namun Rut bekerja dari pagi hingga petang, tanpa upah yang tetap, tanpa jaminan, namun dengan iman yang tidak padam. Ia tidak tahu ladang siapa yang ia datangi. Ia tidak tahu setiap langkahnya sedang diarahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan sedang merenda setiap langkah kehidupan kita, saudara. Meski terkadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita kerjakan.
Hari itu, langkah-langkah Rut membawa dia ke ladang seorang pria yang bernama Boas, seorang kerabat Naomi. Boas adalah orang yang takut akan Tuhan. Boas mengamati Rut, dia melihat, bukan dengan sekedar seperti manusia melihat sesuatu, tapi dengan mata yang mengenali karakter ilahi. Ia berkata, "Telah diberitahukan kepadaku segala yang engkau lakukan." Rut 2 ayat 11. Boas melihat sesuatu yang dunia sering abaikan. Tangan yang tidak berhenti bekerja, meski hati penuh luka. Itulah yang dilihat Boas dalam kehidupan Rut. Itulah yang Tuhan taruhkan atas Boas untuk melihat siapa orang di sekelilingnya. Tangan yang tidak berhenti bekerja, meski hati penuh luka. Boas memberkati Rut, "Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu dan kiranya penuh upahmu dari Tuhan." Rut 2 ayat 12. Saudara, itu bukan kalimat kosong, itu nubuatan berkat yang sebentar lagi nyata dan terjadi. Hari berganti hari, musim panas lewat. Rut terus bekerja dalam diam dan dalam setiap langkah ada iman yang muncul dalam hati dan pemikirannya, yang menjadi sebuah pengharapan. Dan pada saat yang ditetapkan Tuhan, Boas menebus Rut sebagai istrinya. Rut yang dulunya miskin dan asing diberi tempat kehormatan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberi mereka seorang anak, Obed, kakek dari Raja Daud, raja yang terbesar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Siapakah Rut? Seorang wanita asing, sederhana, pekerja keras, tetapi kesetiaan dan kerja kerasnya menjadi bagian dari perjalanan sejarah keselamatan dunia. Saudara, ada saatnya ketika hidup terasa seperti Moab, penuh kehilangan, gelap, dan tidak ada kepastian. Namun sejarah Rut berbisik kepada kita, janganlah berhenti berharap, janganlah berhenti bekerja. Tuhan sedang menulis sesuatu dalam perjalanan hidupmu untuk mengisi perjalanan keselamatan rancangannya di tengah bumi ini. Tuhan sedang menulis sesuatu yang lebih besar dari yang dapat engkau lihat dan engkau pahami. Ketika tanganmu memungut butir jelai kecil setiap hari, mencari nafkah, mengurus keluarga, melayani Tuhan, engkau mungkin merasa kecil dan tidak berarti. Tapi di mata Tuhan, itu sebuah penyembahan yang indah. Itu alunan kata-kata yang tidak bisa disampaikan dengan perkataan biasa. Itu penyembahan yang berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap langkah iman, setiap tetes keringat, setiap keputusan untuk tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, itu adalah komitmen.
Itu adalah persembahan di hadapan Tuhan. Setiap komitmen untuk setia itu menuntunmu masuk ke ladang berkat yang belum kau lihat sekarang, tapi Tuhan sudah siapkan sejak awal. Rut tidak tahu ia pungut. Rut tidak mengerti jalan yang dia lalui. Tapi ternyata Rut sedang memungut jalan menuju kerajaan. Mungkin kita pun tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, tidak mengerti, tidak mampu. Tapi kerja keras kita hari ini sedang membuka jalan bagi rencana besarnya. Mari kita terus berjalan seperti Rut. Terus bekerja walau tangan terasa letih. Terus berharap walau mata basah. Karena Tuhan yang sama yang menebus Rut adalah Tuhan yang akan membalas kesetiaan kita. Dan ketika waktunya tiba, kita akan melihat apa yang Rut lihat. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan bekerja dalam iman. Storytelling kali ini adalah sejarah Alkitab, bukan storytelling yang fiksi, tapi ini nyata. Mari saudara, kita berharap terus kepada Tuhan. Kita terus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan maksimal. Pengharapan atau anugerah Tuhan pasti kita terima. Tidak ada kata putus asa. Doakan pelayanan saya, pelayanan kami di Bethel Integrity hari ini akan kembali menanam kunyit untuk sebuah kerinduan perjuangan dalam pelayanan. Pemenuhan biaya operasional sekolah dan juga yayasan serta gereja ini. Langkah memang masih tertati dan berhenti. Ekonomi belum pulih. Tekanan dari kiri dan kanan. Cemooh silih berganti. Tapi di usia yang sudah senja ini, kami masih harus bekerja. Percayalah saudara, tangan Tuhan tidak pernah tidak menopang. Tetap semangat.